Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 16 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin." Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang.
Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus menghilang ke tengah-tengah orang banyak di situ. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena orang itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Air Kehidupan. Saudara-saudari terkasih, jika kita ditanya, seandainya mencari tempat untuk membangun rumah, hal apakah yang pertama-tama kita pertimbangkan? Pasti banyak di antara kita yang menjawab bahwa air adalah unsur pertama dan utama yang harus dipertimbangkan. Bacaan pertama kita hari ini menceritakan tentang air yang membual dari bait suci, yang begitu banyaknya sehingga membentuk aliran sungai. Airnya mengaliri sepanjang sungai dan menumbuhkan tanam-tanaman yang rimbun di sekitarnya. Bahkan ikan-ikan pun hidup dan memenuhi sungai itu. Dalam bacaan pertama hari ini dijelaskan, kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana menjadi hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Betapa aliran sungai ini memberikan kehidupan bagi setiap yang dialirinya. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil kita hari ini juga berbicara tentang air dalam kolam yang memberikan kesembuhan. Dalam Injil hari ini dikisahkan ketika Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bernama Betesda. Di kolam tersebut ada 5 serambi, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Pada waktu itu dikisahkan bahwa orang-orang yang sakit harus selalu siap menantikan waktu kapan gerakan pertolongan Tuhan terjadi. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di sana,
Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan sakit itu, berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kemudian kata Tuhan Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Saudara-saudari terkasih, dari bacaan Injil hari ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus meneguhkan dirinya sebagai air kehidupan. Air yang sesungguhnya yang memberikan kesembuhan. Si lumpuh tidak perlu berupaya menyentuh air dalam kolam Bethesda, sebab sentuhan dan sabda Yesus sudah menyembuhkan dia dari penyakitnya. Air merupakan simbol kehidupan yang berasal dari Allah. Dalam bacaan kitab suci, jika orang mau diberkati, orang itu harus datang kepada sungai itu dan menimba air dari dalamnya. Namun kadang, orang terhalang untuk sampai pada air yang sesungguhnya, seperti yang dilambangkan oleh orang yang sudah terbaring selama 38 tahun dekat kolam Bethesda. Selalu ada orang lain yang lebih cepat yang sudah memasukkan dirinya ke dalam kolam itu. Namun Tuhan Yesus hadir sebagai air yang sesungguhnya, yaitu air kehidupan. Ia hanya bersabda saja, orang itu pun menjadi sembuh. Rupanya, mujizat itu terjadi jika manusia berani datang kepada air kehidupan, yaitu Kristus, mendengarkan dan melaksanakan apa yang Ia perintahkan. Saudara-saudari terkasih, lewat bacaan kitab suci kita pada hari ini, kita diajak untuk datang kepada air yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus sebagai air kehidupan yang membawa kehidupan, keselamatan, dan kesembuhan bagi siapa saja yang datang kepadanya, mendengarkan dan melakukan apa yang Ia perintahkan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, jadikanlah kami gereja-Mu yang hidup, yang merasakan anugerah rahmat kehidupan dari-Mu dan mengalirkannya kepada sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.